Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Diberikan kesempatan dan tentu saja nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dijadikannya sebagai seorang yang beriman kepadanya, yang wajib kita syukuri sehingga kita meninggal. Sebagaimana perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan mati sebagai muslim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Para pemirsa CTV Allah muliakan, pada kesempatan di Ustaz Menjawab pagi ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yaitu bahagia bersama Islam. Ini tema yang sangat penting untuk kita resapi pada diri kita yang muslim agar kita tetap tentram, tenang dan sekaligus bahagia menjadi seorang muslim. Jadi jangan lagi ragu dengan keislaman kita. Bahkan di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan supaya kita mendeklarasikan sebagai muslim. Wa qala innani minal muslimin. Dan ia berkata saya seorang muslim. Nah, para pemirsa CTV Allah muliakan, pada pertemuan ini kita bersama dengan seorang guru kita Ustadz Tengku Muhazzir Budiman MA ya. Kita akan berbicara tema ini dengan beliau. Nah, para pemirsa CTV Allah muliakan, tentu Islam adalah agama yang luar biasa sebagai wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita. Dari Nabi Adam sebenarnya, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam perjalanan dakwah beliau menyampaikan ajaran agama ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pencerahan yang luar biasa bagi umat manusia. Sehingga Islam menjadi agama yang paling disegani di zaman itu. Ya. Bahkan 2/3 dunia itu di bawah kekuasaan Islam. Tapi memang belakangan ini, di zaman akhir ini, Islam tidak lagi memimpin dunia. Itu mungkin karena kaum musliminnya juga tidak lagi bahagia ya, bersama Islam. Telah mencari kebahagiaan-kebahagiaan di ajaran-ajaran yang lain. Nah, bagaimana Tengku menjelaskan hal ini? Tafadhal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Ustaz Zanul, baik, dalam kesempatan kali ini saya akan dikasih tema tentang bahagia bersama Islam. Ya. Dari tema ini berarti ada seolah-olah ada pemahaman ada yang tidak bahagia dengan Islam. Masya Allah. Ini mungkin karena efek isu macam-macam ya. Nah, tapi di sini kita ingin melihat saja bahagia dengan Islam itu maksudnya kenapa bisa bahagia dengan Islam. Ya. Yang pertama sekali Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 93 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahi Islam. Itu. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah yang benar itu Islam. Ya. Nah, ini agama Islam yang dimaksudkan di sini adalah ada 3 item ya. Pertama akidah. Yeah. Itu akidah. Yang kedua hukum-hukum syara dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Jadi di dalam segala aktivitas sehari-hari umat Islam itu ada semua hukum-hukum syara'nya.
Ini yang disebut dengan nanti fikih, atau yang bisa didapatkan dalam ilmu fikih. Atau kalau akidah tadi bisa didapatkan dalam ilmu tauhid. Item yang ketiga itu ihsan. Ihsan itu dia sufi dia. Ihsan itu arahnya ke sufi. Bagaimana dalam menjalankan akidah, dalam menjalankan, mengamalkan hukum-hukum syara'an tadi, itu kita bisa khudur hati kepada Allah Ta'ala. Makna khudur hati kita ini bisa syuhud, menyaksikan Allah. Ini sesuai sebagaimana dalam hadis Rasulullah, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kita beribadah, menjalankan akidah yang tadi, menjalankan hukum-hukum, mengamalkan hukum-hukum cara yang tadi, itu seolah-olah kita menyaksikan Allah. Tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika tidak bisa, maka yakinilah Allah itu menyaksikan kamu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, jadi yang kalau berbicara Islam itu tetap dalam 3 item ini. Dan Al-Quran 30 juz itu adalah membawa pesan 3 item ini. Baik nanti dia berbicara ilmu biologi, berbicara ilmu apa saja yang berkembang di perguruan-perguruan tinggi, itu arahnya ke 3 item ini. Arahnya ke sini. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Islam atau tentang akidah yang tadi, tentang hukum-hukum syara' yang tadi, tentang ihsan yang tadi, kita harus mengklasifikasi, harus bisa mengenal dengan baik akidah yang dimaksud di sini itu akidah apa. Kan itu. Oke, kalau pada masa Rasulullah dulu itu ada akidahnya, mungkin nggak perlu kita bicarakan. Pada masa sahabat juga seperti itu, pada masa tabi'in juga seperti itu, pada masa tabi'in juga seperti itu. Nah, begitu setelah masa tabi'in inilah terjadilah perbedaan yang luar biasa yang disebut masa khalaf. Khalaf itu artinya perbedaan yang luar biasa. Ulama khalaf, ulama pada masa yang berbedaan yang luar biasa, sehingga ada yang berbeda itu sudah keluar daripada rel yang dikehendaki dalam Islam itu sendiri. Itu. Jadi, nah, di sejak mulainya masa zaman khalaf yang tadi sampai ke kita ini, itu ada akidah-akidah yang tidak bisa lagi diterima oleh konsep akal sehat. Artinya bertentangan dengan dalil akli. Dan juga tentu bertentangan dengan dalil naqli, dalil-dalil Al-Quran. Maka di sini saya harus mempertegaskan akidah yang dikehendaki, yang saya katakan dalam Islam tadi itu adalah untuk zaman yang kita sekarang ini, kita nggak perlu pikir-pikir jauh. Itu akidah Asy'ariyah. Itu akidah yang disusun, yang dirumuskan secara sistematis, secara rapi, dan bisa menjawab segala persoalan-persoalan tentang pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan. Itu adalah akidah yang telah dirumuskan oleh Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Dan ini sudah disepakat ulama, jumhur ulama muslimin dunia, terutama di Al-Azhar dan juga di Aceh khususnya. Ini akidah ini yang kita pegang. Artinya akidah ini yang kita gigit dengan gigi geraham dalam mengamal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wasunnati khulafaur rasyidin wa addu 'alaiha bin nawajiz. Kalian dengan sunnahku, sunnah khulafaur rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham. Nah, yang kita gigit dengan gigi geraham di sini adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah,
yang saya katakan tadi. Nah, ini item Islam pertama yang harus kita dalami, yang harus kita kaji, yang harus kita pahami. Secara akidah Asy'ariyah ini dia hanya 50 akidah. Akaid 50. Nya bahasa jalan orang Aceh bahasa keun akaid 50. Ini di kampung-kampung orang-orang sesepuh Islam dulu, itu sesepuh Islam dulu mengajari Mesifut. Mesifut ini adalah ajaran-ajaran dasar tentang penghafalan akidah-akidah 50 itu, belum lagi bisa memahaminya persifat-sifat tersebut. Nah, itu Islam yang pertama, itu akidah pertama. Karena melalui akidah inilah kita bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan kita. Kalau bukan melalui jalan akidah-akidah yang telah dirumuskan oleh Asy'ariyah ini, kita bisa-bisa mencari Allah, mengenal Allah itu melalui jalan lain yang di mana sudah dalam secara historis sejarah sudah pernah terjadi kesalahan yang luar biasa, sesat, menyesatkan, bisa-bisa kita nanti jatuh dalam sesat-sesatkan. Seperti akidah Mujassimah yang menjisimkan Allah, yang menyatakan Allah itu ada bertubuh. Ini yang sudah bertentangan dengan ayat-ayat itu. Jadi kita nggak perlu bicara itu, kita ingin bicara saja akidah yang kita pegang dalam Islam agar kita bisa bahagia bersama Islam. Gitu. Kemudian yang kedua itu, item kedua itu hukum cara. Hukum cara ini bisa kita dapatkan dalam ilmu fikih. Menyebab dayah biasa sebut kitab-kitab fikih dari Matan Takrib, Bajuri, I'anah, Mahali itu. Kemudian Tuhfah. Jadi di dayah kenapa tidak ada belajar kita al-um? Bukan orang dayah itu tidak bisa baca al-um. Bukan orang dayah itu tidak kajian di dayah itu rendah. Memang dalam kanun bermazhab Syafi'i, undang-undang bermazhab Syafi'i itu telah ijma', konsensus, sepakat semua para ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah tidak boleh lagi mengambil hukum, memfatwakan hukum dari kitab al-um dan kitab-kitab setelahnya, kecuali dari kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Rafi'i itu. Untuk zaman sekarang belum ada ijma', tapi ada sebahagian ulama menyatakan itu seperti kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili atau yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah atau Syekh Said Ramadan Al-Buti, itu juga dengan Syekh Yusuf Qadawi. Jadi itu sebabnya, makanya orang dai itu sudah karena paham maka mereka tidak belajar kitab al-um. Bukan karena mereka tidak paham, karena mereka paham. Orang yang belajar kitab al-um, mengajari kitab al-um di masjid-masjid atau mencoba-coba belajar kitab al-um, mengajari di majlis kitab al-um, itu menurut saya orang tidak paham. Tidak paham tentang mazhab Syafi'i. Nah, yang ingin saya sampaikan, hukum cara yang kita dapatkan dalam ilmu fikih itu adalah fikih banyak dia. Nah, sejak masa khalaf itu sudah mulai pecah pemikiran-pemikiran. Nanti ada fikih yang lahir dari efek akidah yang menyimpang tadi. Ada fikih yang lahir dari akidah yang tidak menyimpang. Nah, fikih yang lahir dari akidah yang tidak menyimpang atau dari akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, artinya bukan yang lahir dari akidah itu. Artinya fikih yang sejalan dengan akidah Asy'ariyah. Itu adalah mazhab 4. Baik, nanti kita lanjutkan. Baik. Tentu kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.